Dalam ritual pertama seumur hidupnya, Bu Riyah melihat banyaknya sosok pocong yang tak lain adalah dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Bu Riyah. Dia menceritakan bagaimana kronologi dia itu diperalat oleh dukun. Cerita yang disampaikan narasumber ini tentang dia datang ke dukun yang bermaksud ingin membuat usahanya itu lebih baik. Dalam tanda kutip penglaris. Bagaimana kelengkapan cerita dari Bu Riyah? Kita langsung masuk ke cerita Lambe Ireng. Bu Riyah di tahun 2007 tidak tanpa alasan dia tidak datang ke dukun. Suaminya yang namanya Andi mengeluh sudah beberapa bulan terakhir kalau wartegnya, warung makannya tidak ada hasil yang lebih baik, apalagi kebutuhan di rumah. Di kampung halaman setiap kali telepon, Pak kirim uang, Pak Simba sakit, Pak butuh ini butuh itu. Ini yang membuat Andi, suaminya Bu Riyah, berharap usaha yang digelutinya ini bisa lebih baik. Tapi melihat kenyataan di sisi samping Bu Riyah, di antara jalan-jalan sebelum orang-orang itu melewati warung makannya, banyak rumah makan yang berdiri dan itu jauh lebih baik dan berkelas. Nah, ini yang membuat Bu Riyah akhirnya benar-benar masuk ke dalam lembah sesat. Dia datang ke dukun. Awalnya Bu Riyah bersama Andi, suaminya, dia datang dengan maksud ingin membuat usahanya itu lebih baik. Tapi setelah dia datang ke dukun dengan mendapatkan jimat yang diberikan oleh sang dukun dengan satu syarat, taruh di laci tapi jangan sampai ada yang tahu. Sebab kalau ada yang tahu, perewangan atau jimat itu tidak akan berfungsi. Dan yang paling utama, jangan sampai kamu melewati 40 hari kamu tidak datang ke sini. Karena jika jimat itu tidak saya ritualkan ulang, jimat itu tidak akan berfungsi sama sekali. Dan itu awal mula jimat itu dimiliki oleh Bu Riyah dan Andi. Setelah dia datang ke dukun dengan berbagai macam syarat dan juga mahar yang diserahkan ke dukun, dia gunakan jimat itu ditaruh di bawah laci tempat dia menyimpan uang. Dan apa yang dirasakan, usahanya benar-benar berubah. Nasi yang tadinya hanya berapa kilo bertambah dalam kurun waktu hanya 1 minggu. Dan itu sangat dirasakan oleh Bu Riyah dan Pak Andi. Sampai sepasang suami istri ini saling mengungkapkan kesenangannya masing-masing. Pak, kita untung banyak, Pak. Iya, Bu, ini semua karena Mbah Dukun. Kita harus ingat, Bu, kita jangan sampai melewati 40 hari kita harus ke sana. Soalnya jimat ini sudah sangat-sangat membantu kita. Dan setelah beberapa minggu berlalu dan tepat sebelum 40 hari, dia datang lagi ke dukun. Tapi saat datang ke dukun, ritual yang harus dilakukan oleh si dukun itu, karena Bu Riyah ataupun Pak Andi tidak melakukan ritual sama sekali. Yang melakukan ritual itu Mbah Dukun. Dan setelah ritual itu selesai, Mbah Dukun menyerahkan jimat itu, tapi dengan syarat kalian harus mengganti maharnya 2 kali lipat dari mahar sebelumnya. Dan Bu Riyah ketika diminta mahar 2 kali lipat, dia sempat nengok sama suaminya, Pak, maharnya 2 kali, Pak. Gimana, Pak? Ya sudah, Bu, hasilnya kan lebih banyak, Bu. Dan Bu Riyah pun mengambil uang yang sudah diamplopkan itu, hanya dia ambil uang di bagian yang lain, yaitu 1 tas. Tapi uang itu tidak diamplop, karena uang yang sudah diamplopkan itu sesuai dengan mahar yang pertama. Jumlah uang yang sama yang sudah diamplopkan itu pun dikasihkan ke Mbah Dukun. Setelah mahar itu dikasihkan, jimat itu diserahkan dan diterima oleh Pak Andi dan juga Bu Riyah. Dan kembali
Mbah Dukun ini berpesan, kalian harus datang lagi kalau kalian ingin bertambah sukses. Iya Mbah, jawab Bu Riah dan Pak Andi. Dia kembali lagi melanjutkan usaha. Pagi harinya dia buka usaha dengan segala macam menu makanan yang mungkin porsinya itu hampir 5 kali lipat dari biasanya. Tapi jimat yang berpengaruh itu 5 kali lipat pun bisa habis dalam 1 hari dia menjual di wartegnya. Dan itu sangat dirasakan setiap hari. Dan setelah hasil dari ritual kedua dia dapatkan lebih banyak lagi. Dia harus datang kembali ke Mbah Dukun. Ritual ketiga, keempat, kelima dan seterusnya dilakukan sampai 1 tahun. Bu Riah datang ke Dukun setiap 40 hari. Bu Riah merasa ada yang aneh. Dia cerita sama Pak Andi, Pak, kenapa ya Mbah Dukun setiap kali kita datang ke sana maharnya kok selalu nambah? Ini gimana Pak? Dan Pak Andi pun juga merasakan hal yang sama dengan Bu Riah. Bu, kalau seperti ini berarti yang kaya cuman dukunnya, bukan kita. Iya juga Pak. Apa kita ndak usah datang lagi ke sana Pak? Soalnya maharnya sudah 10 kali lipat Pak. Gimana ini Pak? Kita dapatnya berapa Bu keuntungan bulan ini? Ya hanya cukup untuk mahar Pak. Sudahlah Pak, nggak usah kita ke sana. Dan keputusan itu pun akhirnya dibuat oleh Bu Riah dan Pak Andi untuk tidak datang ke Dukun. Dan untuk setelah 1 tahun dia benar-benar memutuskan untuk tidak datang ke Dukun, untuk tidak membuat jimat itu berpengaruh. Dan benar, jimat itu sama sekali tidak ada khasiatnya. Usaha yang dilakukan oleh Bu Riah ataupun Pak Andi sangat merosot tajam. Dan saat itu Bu Riah merasa sangat tergantung dengan Mbah Dukun. Tapi dia bingung. Kalau datang ke sana maharnya pasti lebih dan sangat merepotkan Bu Riah ataupun Pak Andi. Tapi kalau tidak datang, usaha wartegnya hancur. Satu keputusan yang berat bagi Bu Riah ataupun Pak Andi. Setelah 1 bulan dia tidak datang ke Dukun, ketergantungan dengan Dukun itu sangat berpengaruh pada wartegnya. Dan saat 1 bulan setelah dia tidak ritual, dia ingin datang lagi ke dukun yang lainnya. Tapi dari penjelasan sang dukun yang lainnya, satu hal yang sangat tidak masuk akal, bahwa jimat yang sudah kamu taruh di dalam laci dari orang yang sudah kamu datangi di awal, kalau dia itu hanya memperalat kamu. Dan Bu Riah pun hanya tahu, iya Mbah, saya juga merasa seperti itu. Ya sudah Nduk, kata Mbah Dukun, kamu saya kasih sesuatu yang lain, tapi ini ada ritualnya dan kamu sendiri yang harus ritual biar hasilnya ya lebih maksimal. Kata Mbah Dukun, ritualnya gimana Mbah? Ya ritualnya seperti ritual pada umumnya, kamu harus menyiapkan berbagai macam ubur rambe, semua kembang kemenyan, dan semua syarat-syarat itu disampaikan Mbah Dukun ke Bu Riah dan juga Pak Andi. Dan Pak Andi pun hanya menyetujui syarat tersebut. Beberapa hari setelahnya Pak Andi dan Bu Riah datang lagi dengan segala syarat yang sudah disampaikan. Bu Riah pun akhirnya melakukan ritual. Dan saat ritual itu yang dialami Bu Riah mungkin hal yang paling menakutkan seumur hidupnya, sampai Bu Riah itu pingsan di saat dia ritual. Dan Pak Andi yang melihat istrinya pingsan, dia langsung mencoba membangunkan istrinya, berusaha menggerak-gerakkan tubuhnya sampai beberapa kali. Dan Pak Andi teriak-teriak memanggil Mbah Dukun untuk membantu istrinya yang pingsan. Dan saat Mbah Dukun datang, penjelasan Mbah Dukun kalau Bu Riah tidak sanggup menyelesaikan ritualnya. Ini yang dialami Bu Riah dan juga Pak Andi. Nah terus gimana Mbah, tanya Pak Andi saat istrinya itu sedang pingsan. Sang dukun menjelaskan kalau ritual yang gagal, mereka diminta untuk masuk ke dalam ruangan tengah. Dalam ruangan tengah itu Bu Riah yang sedikit tersadar, dia menceritakan bagaimana dia sampai pingsan. Dalam ritual pertama seumur hidupnya, Bu Riah melihat banyaknya sosok pocong yang tak lain adalah dirinya sendiri. Itu berjejeran dengan wajah sama seperti dirinya. Ini yang membuat Bu Riah itu pingsan. Sampai Pak Andi tidak percaya kalau yang dilihat Bu Riah itu seperti itu. Tapi dari Mbah Dukun, benar apa yang dikatakan istrimu Pak Andi. Dia melihat sendiri bahwa dirinya sudah seperti
orang yang meninggal, berubah menjadi pocong dengan wajah-wajah yang sangat mengerikan. Maksudnya apa, Mbah? Dan sang dukun pun menjelaskan ke Buria dan juga Pak Andi, kalau kalian berdua yang gagal melakukan ritual, semua ini bukan tanpa alasan. Buria yang pingsan dikarenakan melihat dirinya yang sudah menjadi pocong, itu semua karena apa? Sosok perewangan yang pernah kalian minta bantuannya, dia akan meminta kamu ataupun Buria untuk menjadi pengikutnya. Maksudnya apa, Mbak? Pengikut yang gimana? Ya jelas, pengikut untuk menjadi budak pesugihan dari perewangan tersebut. Kan saya sudah banyak mengeluarkan uang, Mbak, buat mahar. Itu hanya sekedar uang. Tapi bagi golongan jin atau iblis, dia tidak akan serta-merta memberikan sesuatu itu gratis. Jadi istri kamu yang melihat sosok pocong yang sebenarnya dia nanti akan menjadi pengikut abadi dari perewangan yang sudah kamu minta bantuannya, yang kamu tempatkan di dalam jimat itu. Dalam tanda kutip, kamu sudah diperalat oleh sang dukun bahwa jimat itu sebenarnya bukan jimat penglaris, tapi jimat pesugihan yang sangat mengerikan. Mendengar jawaban dari sang dukun, Pak Andi dan Buria, aku mulai ketakutan. Mbah, terus ini gimana, Mbah? Terus saya harus bagaimana, Mbah? Untuk kamu bisa terlepas dari sosok pesugihan penglaris yang sudah kamu lakukan hampir 1 tahun ini. Saya berharap kalian datang ke salah satu praktisi, seorang ulama, seorang kiai yang insya Allah bisa membantu kalian. Kalau saya terus terang tidak bisa membantu kalian. Buria dan Pak Andi setelah mendapatkan penjelasan dari sang dukun, dia mulai merasakan panik, kekhawatiran, kecemasan, dan sampai datang ke salah satu pondok pesantren menjelaskan bahwa dirinya sangat merasa ketakutan kalau suatu saat nanti keinginan jin itu datang menghampiri Pak Andi ataupun Buria. Dan saat dia menjelaskan ke Pak Kiai, Buria tiba-tiba mengalami kerasukan. Sosok yang merasuki Buria itu seperti tidak terima ketika Pak Andi ataupun Buria ingin kembali ke jalan yang benar. Di hadapan Kiai, Buria kerasukan. Sosok yang selama ini membantu warteg Buria dan Pak Andi muncul di dalam tubuh Buria lewat praktisi yang harus meruqyah Buria dan juga meruqyah Pak Andi. Butuh waktu sekitar 3 bulan, dan yang dialami keduanya selama 3 bulan dibimbing oleh Pak Kiai. Warteg itu harus tutup, dan saat warteg itu tutup, usaha Pak Andi sedikit demi sedikit mulai terlihat turun drastisnya. Kabar buruk yang diterima oleh Pak Andi dan Buria di kampung halamannya, anaknya sakit dan harus dioperasi. Dari usaha yang pernah dia terima sebanyak-banyaknya selama 1 tahun, dari hasil usaha selama 1 tahun tergantungan dengan jimat, uang itu dia gunakan untuk biaya operasi anaknya di rumah sakit, dan hasil dari jimat itu habis untuk perawatan anaknya selama beberapa hari di rumah sakit. Untungnya saja anaknya Buria ataupun Pak Andi bisa selamat, tapi Buria dan Pak Andi selama 3 bulan diruqyah dan dibimbing oleh Pak Kiai. Dia merasakan bagaimana beban berat ketika dirinya melihat bahwa pocong itu nyata ada di dalam tubuh Buria ataupun Pak Andi. Mereka semua itu seperti menghampirinya, seakan-akan ingin membawa raga Buria ataupun Pak Andi. Setelah 3 bulan, alhamdulillah semuanya bisa diatasi oleh Pak Kiai, dan itulah penyesalan yang dialami oleh Pak Andi atau Buria. Sudah pernah ke jalan yang sesat. Untung alhamdulillahnya Pak Andi ataupun Buria masih bisa selamat dan tidak menjadi pengikut daripada iblis ataupun jin yang pernah membantu wartegnya itu menjadi lebih baik. Terima kasih, semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Adi, terima kasih untuk kalian yang sudah dukung, sudah komen, like, dan share. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam cerita kami, silahkan kalian titip komen di kolom komentar di channel Pelampiran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.